الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, ikhwatal iman yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Kitab Ahkamul Janaiz. Kemarin kita sudah membahas apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakit, terlebih sakitnya itu dirasa menuju kepada kematian. Itu sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang talqinul muhtadir, yaitu mentalqin orang yang sedang sakaratul maut. Maka pada hari ini kita bahas ma 'alal hadirina
ba'da mautih. Apa yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang hadir tatkala seseorang itu telah mati, yakni apa yang dilakukan oleh orang yang tadinya mendampingi si calon mayit, kemudian si calon mayit itu telah menjadi mayit. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sampingnya? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka ini juga penting. Ya. Setelah kita mentalkinnya, kemudian dia melaksanakan apa yang telah kita talkinkan kepadanya berupa bimbingan kalimat la ilaha illallah, maka ini kemuliaan yang luar biasa. Bukan hanya kemuliaan bagi si mayit, tetapi kemuliaan bagi kita yang berhasil membimbingkan kalimat la ilaha illallah. Maka pilihlah orang-orang yang disayangi, disenangi, dihormati oleh si calon mayit. Karena di situ adalah situasi yang rumit, situasi yang pelik. Dan ketika kita mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah komunikasi yang sangat riskan. Maka kalau yang mendampinginya dan mentalkininya adalah orang yang tidak disukai oleh calon mayit, maka ini riskan. Maka hendaknya kita memilih orang-orang yang dicintai, dihormati, dan disukai oleh si calon mayit, dan legowolah yang lain untuk menyingkir. Ya. Kenapa? Karena saat itu adalah situasi yang sangat rumit. Dia payah oleh rasa sakitnya, dia payah oleh rasa nyawa yang akan dicabut, dia payah oleh apa? Situasi menghadapi bisikan-bisikan syaitan. Karena bagi syaitan itu adalah kesempatan terakhir, hari ini atau tidak sama sekali. Maka barang siapa yang kemudian berhasil membimbingkan kalimat la ilaha illallah, maka ini kemuliaan yang luar biasa. Bukan hanya bagi si mayit, bahkan bagi kita yang telah membimbingkannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang gulam Yahudi yang selama ini membantu beliau, menjadi pembantunya ketika dia sekaratul maut, dan Rasul pun membimbingkan kalimat la ilaha illallah, dan si gulam ini pun menurutinya, maka kata Rasul, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia. Ini artinya sebuah kemuliaan yang harus disyukuri, bahkan oleh kita yang telah berhasil membimbingkannya. Artinya kita telah bisa menghantarkan seseorang kepada hidayah. Orang mendapatkan hidayah itu bukan hanya dari kekafiran menuju kepada keimanan, tetapi orang mendapatkan hidayah itu adalah dari satu tingkatan keimanan kepada tingkatan yang lebih di atasnya, dari satu ancaman bahaya kepada ancaman, dari satu ancaman bahaya menuju kepada keselamatan dari ancaman bahaya itu. Ini juga adalah hidayah. Dan semulia-mulia kemuliaan adalah dikala orang itu adalah selamat dari ancaman api neraka. Ya. Makanya para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan bahwasannya hari yang paling agung secara mutlak bagi person, bagi orang per orang adalah dikala dia
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikala dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari itu dia mendapatkan jaminan surga. 10 hari pertama Dzulhijjah, betul itu adalah hari yang paling agung. Lailatul Qadri, betul itu adalah malam yang agung. Tetapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapatkannya, kemuliaan itu berlaku umum semua orang. Tetapi secara pribadi, secara personal, hari yang paling agung adalah ketika orang itu mendapati dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau di mana hari itu dia mendapatkan janji surga. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia ahli surga, maka dia masuk surga. Dan kita bisa membimbingkan si mayit ini, calon mayit ini membimbingkan kalimat la ilaha illallah, maka dia ahli surga. Dan berarti itu adalah di sana ada saham kita, sababiyahnya adalah kita. Sedangkan kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la an yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Yang artinya, sungguh seandainya Allah melimpahkan hidayahnya kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagi engkau ketimbang seekor onta merah. Onta merah disebutkan oleh para ulama sebagai kendaraan termewah kala itu, kendaraan termahal kala itu. Artinya seandainya engkau menjadi sebab satu orang saja meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemuliaannya lebih baik daripada kemuliaan engkau bersedekah dengan kendaraan yang termewah saat ini. Bayangkan antum punya kendaraan mewah, kemudian antum serahkan sebagai infak di jalan Allah. Ini luar biasa, gempar pasti. Geger penduduk langit, geger penduduk langit. Apalagi penduduk bumi, para pecinta harta, geger. Saking mulianya ini sedekah karena Allah. Tetapi kemuliaan itu yang luar biasa kalah mulia ketimbang kalau kita bisa menjadi sebab satu orang saja meraih hidayah Allah. Dan di antara momentum orang itu mendapatkan hidayah Allah adalah, momentumnya adalah apa? Ketika akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya yang bernama Abu Talib tatkala sakaratul maut dan tidak berhasil, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, bahwasanya Allah lah yang berwenang memberikan hidayah taufik ini. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, momentum orang tua kita, momentum saudara kita, momentum siapapun orang-orang yang kita inginkan keselamatan untuknya, momentum sakaratul maut, maka hendaknya kita di situ mengambil peran besar, ya, mendampinginya, ya. Dan itu lebih sederhana ketimbang mendampingi orang-orang yang masih hidup untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka setelah kita bisa menghantarkannya, kemudian dia mati, meninggalkan dunia ini dengan membawa la ilaha illallah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah
an yughmidu ainaihi, agar kita memejamkan kedua matanya. Wa yad'u lahu aidan, dan juga mendoakan kebaikan untuk si mayit ini. Petunjuk yang pertama ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis Ummu Salamah qalat, kata Ummu Salamah, salah satu dari istri Rasul yang bernama Ummu Salamah, mengabarkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Kata Ummu Salamah, sebelum aku dipinang oleh Rasul menjadi istrinya, adalah Abu Salamah, suamiku, meninggal dunia. Waqad syaqqa basaruhu, dan mata Abu Salamah itu terbuka. Fa aghmadahu, maka kemudian Nabi memejamkannya. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru, bahwasanya ruh manusia itu tatkala dicabut, maka mata itu akan mengikutinya, mengamati, memandangi ruh yang dicabutnya itu, sehingga mata itu adalah membelalak. Fadajja nasun min ahlih, tatkala suamiku yang bernama Abu Salamah ini meninggal, ya, manusia dari kalangan keluarganya terguncang. Faqala, maka Nabi bersabda, orang terguncang itu biasanya muncul kalimat-kalimat dari lisannya, kalimat rintihan, kalimat penyesalan, kalimat sesalan dan semacamnya. Itulah tabiat manusia yang tidak dibimbing oleh ilmu dan keimanan. Makanya ada sebuah kisah, ya, seorang salaf, dia sekaratul maut, ya. Kemudian sesaat setelah dia mengalami sekaratul maut, dia pingsan. Orang pingsan itu secara pendengaran masih bisa mendengar. Betul Pak Menteri? Dia pingsan, dikira mati oleh keluarganya. Semua keluarganya menangis. Istrinya menangis, bapaknya menangis, ibunya menangis, anaknya menangis, kerabatnya semua menangis. Dikala keluarganya sedang menangis, dia terbangun lagi, tersadar lagi. Dan dia bertanya, kenapa kalian semua menangis? Ternyata jawabannya, kata istrinya, kalau saya menangis itu karena saya memikirkan bagaimana nasib saya setelah tiadanya engkau. Siapa yang akan menjamin, siapa yang akan mencarikan nafkah dan segala macam. Anaknya menangis punya alasan sendiri yang ternyata semuanya punya alasan sendiri-sendiri, yang kata dia, kalian menangisi aku, sesungguhnya yang kalian tangisi adalah tentang diri kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menangisi aku, yang padahal aku lebih layak untuk ditangisi, karena setelah ini ada perjalanan yang panjang, yang abadi, sedangkan aku tidak punya bekal. Tidak ada yang kalian kasihani tentang diriku yang akan mengalami perjalanan abadi tanpa bekal. Kalian menangis, hanya menangisi untuk kalian. Kita kembali kepada kisah Abu Salamah. Kata Ummu Salamah,
Begitu Abu Salamah meninggal dunia, fadajjan nasu min ahli. Faqala, maka Nabi bersabda setelah keluarganya terguncang atas kematian atau atas wafatnya Abu Salamah ini, dan tabiatnya orang terguncang itu muncul kalimat-kalimat. Faqala, maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian sendiri kecuali dengan doa-doa yang baik. Ya. Seperti tadi contohnya tadi. Menangisi nasibnya, bagaimana nanti saya akan ikut siapa. Siapa yang akan mencari nafkah buat saya. Siapa yang nanti yang akan mendampingi saya. Siapa nanti yang akan menjadi wali pernikahan putri saya. Kata Nabi, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena saat itu para malaikat mengaminkan semua apa yang kalian ucapkan. Apapun yang keluar dari mulut kalian, apakah untuk si mayit, apakah untuk dirimu sendiri, semuanya akan diaminkan oleh para malaikat. Maka kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik. Thumma qala, kemudian Nabi membacakan doa untuk mayit ini, Allahumma gfir li Abi Salamah. Wahai Allah, ampunilah untuk Abu Salamah ini. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan angkatlah derajat Abu Salamah ini ke dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayahmu. Wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan untuk yang telah ditinggal dari kalangan keluarganya, berilah ganti yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah dia dan ampunilah kami wahai rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih. Dan lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi. Dan cahayailah kuburannya. Ini doa Rasulullah untuk Abu Salamah. Boleh kita ganti nama Abu Salamahnya dengan nama orang tua kita. Ya. Ini redaksi yang istimewa. Kenapa ini istimewa? Karena ini redaksi yang Allah pilihkan melalui lisan Rasulnya. Maka doakan orang tua kita dengan redaksi doa ini. Allahumma gfir li fulan, kalau bapak kita namanya fulan, ya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajat dia ke dalam kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berilah ganti untuk yang ditinggalkannya ini dengan ganti yang lebih baik. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ummu Salamah pernah bercerita tentang dirinya. Kata beliau, tatkala suamiku meninggal dunia, ini dia cerita setelah sekian tahun, ya. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah generasi awal yang pernah ikut hijrah ke tanah Ethiopia. Hijrah ke tanah Ethiopia, kemudian balik lagi ke Makkah. Setelah sekian waktu kemudian ada perintah dari Allah kepada Rasulnya agar hijrah ke Madinah. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah dijegal oleh keluarganya. Ya, tidak boleh ikut suami kamu. Suami kamu itu sesat. Suami kamu itu radikal. Suami kamu itu pemecah belah keluarga.
Kamu nggak boleh ikut. Ditahan oleh keluarga besar. Ummu Salamah menceritakan, sepanjang hari, siang dan malam aku menangis, sedih menanggung derita, dipisahkan dari suaminya. Artinya peristiwa itu ya sudah biasa dari zaman dahulu. Sampai kemudian keluarga besarnya luluh hatinya melihat Ummu Salamah yang terus mencucurkan air mata kesedihan. Sehingga kemudian diizinkan, dilepaskan supaya nyusul suaminya. Setelah menyusul, belum lama ketemu, belum lama jumpa, Abu Salamah kemudian meninggal dunia. Kata Ummu Salamah, kala itu aku diajari oleh Rasul suatu doa agar aku membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Wahai Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, kala itu aku tidak habis fikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada. Siapa yang bisa menggantikan kelembutan dan kasih sayang dia terhadap aku? Siapa yang lebih baik lagi? Tapi setelah sekian waktu yang sangat lama, ternyata kemudian ya, Abu Bakar meminang juga, Umar juga meminang, dan ternyata kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar meminangnya menjadi istri. Kata Ummu Salamah, sesaat setelah aku dipinang oleh Rasul sebagai istrinya, aku baru mengerti, oh ini rupanya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka kita kalau punya musibah, kalau dapat musibah, ya sudah, ikuti saja petunjuk ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya. Nasirus Sunnah dulu, ketika belum ada tetangga, belum orang juga lewat ke situ masih pada takut. Ya. Waktu asar saja orang sudah pada takut lewat situ. Dan saya sudah punya kegiatan di situ. Dapat musibah yang bernama apa? Sanyo hilang. Itu tetangga sawah itu pada nyaranin, Pak Ustadz, saya punya kiai. Itu bisa bikin maling. Balik lagi bawa barang jarahannya, dikembalikan dan dia muter-muter aja di situ. Saya cuman ketawa aja, ya kan. Saya bilang, yang bilang cuman sanyo aja, oh masa harus sampai menggadaikan hal-hal yang sangat mulia yang bernama keimanan. Tapi saya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur fi musibati wa akhluf li khairan minha. Karena dikala itu Nasirus Sunnah, sanyo adalah sesuatu yang paling berharga. Ya, paling berharga. Dan dikala itu tempat itu masih sangat rawan. Saya punya kegiatan namanya pesantren Sabtu Ahad dikala itu. Sabtu sore datang, ya. Hari Ahad siang jam 10 baru pulang. Disebut pesantren Petuah. Pesantren Sabtu Ahad. Kalau ba'da subuh, anak-anak remaja itu kan saya lepas supaya olahraga jalan kaki, menyusuri jalan. Berapa kali menemukan korban perampokan di daerah lain, dibuangnya di situ dalam keadaan tangan dan kaki terikat, mulut dilakban. Artinya rawan betul waktu itu. Dan musibah silih berganti menyambangi Nasirus Sunnah. Dan alhamdulillah sekarang, jangankan sanyo gitu kan,
Yang lain pun datang berduyun-duyun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Salamah sudah meninggal dunia, apa yang beliau lakukan? Beliau pejamkan matanya, ya. Dan beliau katakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, janganlah kalian berkata kecuali yang baik-baik saja. Karena saat itu malaikat semuanya mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Berilah orang yang ditinggalkannya itu ganti yang lebih baik. Waghfir lana walahu, dan ampuni untuk kami dan untuknya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi. Lapangkan kuburannya untuknya dan cahayai kuburannya. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wal Baihaqi. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Hendaknya menutup mayit itu dengan kain yang menutupi seluruh badannya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini didasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih kedua beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdihi, bahwasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau ditutupi dengan apa? Kain burdah. Bi burdi jabrotin, yakni kain yang bercorak. Namun ini mungkin apa? Tapih ya. Wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Ini nih, yakni mayit ditutupi secara keseluruhan ini apabila mayitnya bukan mayit yang mati tatkala sedang melaksanakan ibadah ihram, baik untuk haji maupun untuk umrah. Fa ammal muhrimu, maka adapun orang yang meninggal tatkala dia sedang ihram, fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuh, maka kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi. Ini li hadis Ibnu Abbasin qala, didasarkan kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih kedua beliau, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bainama rajulun waqifun bi Arafah, tatkala seseorang sedang wukuf di padang Arafah, idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu, dia terjatuh, ya, dia terjatuh dari kendaraannya. Sedang wukuf di padang Arafah, dia terjatuh dari kendaraannya dan kemudian dia mengalami patah tulang. Faqala, maka Nabi bersabda, yakni dia meninggal dunia, igsiluhu bima'in wa sidrin
wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tuhannituhu wa la tutayyibuhu wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi terhadap mayit yang sedang wukuf di padang Arafah ini, dia terjatuh sampai mati, sampai meninggal dunia, kata Nabi, mandikan dia dengan air dan dengan daun sidr, kemudian kafani dia dengan 2 kain kafannya itu, dan janganlah kalian memberikannya wewangian kepadanya, dan jangan kalian tutupi kepalanya dan wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena kelak dia nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah ada proses tadi memejamkan matanya, kemudian ditutupi dengan kain secara lengkap, dan kemudian dimandikan, ya, dikafani, dan terus kemudian disalatkan. Wa an yudfinuhu fil baladi alladhi mata fih, hendaknya segera dikuburkan di daerah di mana dia meninggal. Wala yanquluhu ila ghairihi li'annahu yunafi al-isra'a al-ma'mura bihi fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddam. Hendaknya disegerakan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maaf, tadi yang berikutnya adalah an yu'ajjiluhu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Ya, segera diurus, segera diselenggarakan pengurusan jenazah itu apabila telah dipastikan kematiannya. Ya. Apabila dipastikan kematiannya, maka segera diurus, dimandikan, dikafani, dan disalatkan. Berarti di sini dianjurkan pastikan dulu kematiannya. Ya, tentunya tim medis ya yang bisa, atau ada cara ada tanda-tanda tertentu. Ya. Jangan sampai dia mungkin hanya mati suri, kemudian kita urus, kita mandikan, kita kuburkan. Ternyata dia kemudian hidup lagi di sana, tersiksa oleh himpitan tanah, dan itu terjadi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Saya dapat kisah, wallahu a'lam bishawab. Dapat cerita, saya lupa apakah ini cerita kepada Syekh Albani ataukah kepada muridnya Ali Hasan Al-Halabi rahimahumullah. Tapi yang jelas diceritakan ada orang bertamu kepada Syekh ini, dan orang-orang yang sudah ada di majelis itu menceritakan, ini bapak dia ini sakit dan berobat ke Mesir, ya, berobat ke Mesir dan kemudian meninggal, dianggap meninggal dunia, sehingga kemudian diurus jenazahnya dan dikuburkan. Sesaat setelah dikuburkan, malam harinya dibongkar oleh maling yang ingin mengambil kain tali kain kafan itu. Jadi rupanya ada mirip-mirip lah kayak orang-orang di Indonesia yang menganut paham ilmu hitam. Ya. Jadi malam harinya dibongkar oleh orang penganut ilmu hitam itu dengan tujuan mau mengambil talinya. Sehingga kemudian sesaat setelah terbongkar semua, karena dia masih hidup, dia bangkitkan.
Sehingga dua orang yang menggali kuburan ini pingsan. Pingsan, ya. Karena pingsan diambillah bajunya gitu kan. Bajunya diambil, dipakainya dan dia balik ke keluarganya dan keluarganya kaget semua. Artinya itu terjadi kan, dan sangat mungkin secara imkanul hudus, secara kemungkinan kejadian sangat mungkin. Kalaupun seandainya tidak ada cerita itu, sangat mungkin. Orang hanya pingsan, hanya mati suri mungkin. Dan kita karena keburu-buru dan karena keawaman kita, segera dimandikan, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Ya Allah masih kesempatan dia punya hidup yang kedua kali. Sehingga kemudian ada orang yang menggali kuburan itu walaupun dengan tujuan apa? Ya, jadi terkadang ya begitu. Suatu amalan itu keburukan bagi orang lain, tapi kebaikan bagi si orang yang dikuburkan itu kan saat itu. Jadi pastikan dulu bahwasanya si mayat ini adalah telah meninggal dunia, baru segera diurus jenazahnya. Pastikan tentunya ada tim medis, kita tanyakan kepada tim medis yang ahlinya. Atau jangan sampai juga kita sebaliknya, orang sudah meninggal. Saya karena kejadian pernah ya, saya udah jam 11 lewat, udah tidur, saya udah layap-layap tidur, tiba-tiba pintu digedor oleh seseorang. Saya bangun masih setengah sadar. Dia minta agar saya datang ke rumah dia agar menggagalkan kematian saudaranya. Saya bilang, saya siapa gitu kan. Saya bentak dia kan. Saya masuk lagi kamar, masuk lagi ke rumah, dan dia entah gimana nasibnya. Satu saya kalimatnya juga, karena orang bangun tidur ya, tiba-tiba ada kalimat yang agak telat saya nyambung gitu kan. Kayak nggak percaya ada orang punya kalimat seperti itu. Dan dia dapat info dari mana, kok datangnya ke saya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah macam-macam manusia itu kan. Ya, baik. Jadi an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Segera selenggarakan pengurusan jenazah itu dan segera keluarkan apabila telah dipastikan kematiannya. Jangan sampai dia hanya mati suri kemudian kita kubur dalam keadaan berarti dikubur hidup-hidup. Kasihan kan? Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wa an yudfinuhu fil baladi alladhi mata fih, hendaknya segera dikuburkan di daerah di mana dia meninggal, wala yanquluhu ila ghairihi, dan jangan dipindah, jangan diangkut ke tempat lain. Kenapa? Li'annahu yunafil isra' al-ma'mur bih. Karena kalau itu dilakukan artinya bertabrakan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam sabdanya wa asri'u bil janazah, segeralah urus jenazah itu. Tetapi ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, di sini ada perlu yang saya sampaikan bahwasannya para ulama berselisih pendapat tentang apa hukum memindahkan jenazah itu. Seumpama dia meninggal di Indramayu sini, kemudian dia berwasiat agar nanti, atau ada keluarganya yang minta dipindahkan saja ke kampung asalnya di Jawa Tengah seumpama, atau orang Indramayu rantau di Jakarta atau di Banten meninggal dunia di sana, kemudian dengan beberapa pertimbangan dipindahkan ke kampung halamannya. Apa hukumnya? Maka ulama berselisih pendapat. Ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Dalam madhab Syafi'i ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ya. Kecuali ya bahwasanya ketika memindahkannya itu tidak mendatangkan madarat seperti membusuk atau kehormatannya tersingkap dan segala macam,
Maka ini ada yang mengatakan apabila semua itu aman maka boleh, tapi makruh. Ya, artinya ulama berselisih pendapat tentang perkara itu. Tetapi kalau secara tekstual hadisnya adalah asri'u bil janazah, bergegaslah mengurus jenazah itu, dan bagian daripada indikator kebergegasan itu adalah dikuburkan di tempat yang paling dekat, dengan catatan di situ ada kuburan muslim. Kalau tidak ada kuburan muslim maka boleh dipindahkan ke daerah lain yang di dalamnya, di daerah itu ada kuburan muslim, karena tidak boleh ya mayit muslim bercampur dengan mayit kafir. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa yakum. Itulah beberapa hal yang mungkin pada hari ini baru sampai situ, atau saya tambahkan sedikit, yaitu an yubadira ba'duhum liqada'i dainihi min malihi, agar segera, jika si mayit itu masih punya hutang yang belum dibayarkan, agar segera dibayarkan hutangnya dari harta dia sendiri. Berarti sebelum harta itu diwaris, dibagi wariskan kepada ahli warisnya, maka selesaikan dulu dengan harta peninggalannya itu untuk kepentingan pengurusan jenazah dan kepentingan membayar hutang jika dia masih punya hutang. Ya. Kenapa? Ya. Di sini dikatakan wa an yubadira ba'duhum liqada'i dainihi min malih walau ata alaihi kullah. Walaupun seandainya akan menjadi sebab habisnya harta si mayit karena untuk membayar hutang. Makanya aja dolanan karo utangnya. Nauzubillahi min dzalik. Fa in lam yakun lahu malun fa'ala ad-dawlati an tuaddiya anhu in kana jahida fi qada'ih. Kalau si mayit ini tidak punya harta dan tidak ada orang yang menanggungnya, maka negara harus turun tangan. Negara harus hadir. Ini artinya negara itu kalau dia ngerti sebagai negara, maka dia harus hadir untuk keselamatan rakyatnya, tidak hanya di dunia, bahkan keselamatan akhirat. Tapi nggak tahu negara kita kepikirin nggak sampai ke situ. Ngerti juga enggak kayaknya ya. Aja mancing-mancing ya. Ya, lihat, seandainya si mayit tidak punya harta untuk membayar hutang-hutang yang belum dia bayarkan, dan tidak ada orang dari kalangan ahli keluarganya, ahli warisnya yang menanggungnya, maka negara harus hadir. Ini artinya bahwasanya negara itu adalah apa? Melindungi segenap rakyatnya, menyelamatkan segenap rakyatnya. Tidak hanya keselamatan jasadia di dunia ini, bahkan keselamatan di akhirat nanti. Ini didasarkan ke beberapa hadis. Yang pertama, an Sa'ad ibn al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka 'iyalan. Bahwasanya Sa'ad ibn al-Atwal punya saudara laki-laki meninggal dunia, dan dia meninggalkan 300 dirham. Meninggalkan harta 300 dirham, dan dia memiliki keluarga yang ditinggalkan. Qala, maka kemudian Sa'ad ibn al-Atwal radhiyallahu anhu berkata, fa aradtu an unfiqaha ala iyali. Ketika aku ingin membagikan harta peninggalan ini kepada keluarganya, faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku, faqala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku, inna akhaka mahbusun bidainih
fadhhab faqdi anhu. Kata Nabi, saudaramu itu akan tertahan oleh utang-utangnya. Maka jangan kau bagikan kepada keluarganya. Bayarkan dulu hutang. Fadhhab, pergi kamu, faqdi anhu dainahu. Bayarkan hutangnya. Fadhahabtu wa qadaitu anhu thumma ji'tu qultu ya Rasulullah. Maka aku pun melaksanakan perintah Rasul. Aku pergi dan aku tunaikan hutang-hutang itu, aku bayarkan semuanya, dan kemudian aku kembali datang kepada Rasul dan aku berkata, ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun wa laysat laha bayyinah. Kecuali 2 dinar wahai Rasul, belum aku bayarkan. Ya. Kenapa? Karena yang ngaku-ngaku menghutanginya itu seorang wanita dan dia tidak punya bukti. Ada seorang wanita datang mengaku-ngaku dia menghutangkan 2 dinar kepada saudaraku ini, tapi nggak ada bukti, nggak ada kwitansi, nggak ada apa, pokoknya nggak ada tanda, nggak ada bukti yang valid. Maka apa kata Nabi? I'tiha fa innaha muhiqqatun. Bayarkan. Ya. Karena sesungguhnya dia adalah memiliki hak si wanita ini. Subhanallah. Ya. Lihat ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kita sebagai anak, jangan ribut dengan masalah harta warisan. Pikirkan dulu nasib orang tua kita yang akan menjalani perjalanan hidup yang abadi di akhirat nanti. Sudah amalannya sedikit, membawa hutang yang banyak, kemudian harta itu kita rampas untuk dibagikan kita foya-foya di dunia. Padahal kita rezekinya tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatkanlah mereka. Selamatkanlah mereka, utamakanlah mereka. Karena kita hari ini hadir di dunia sampai pada titik ini adalah jasa mereka. Maka jangan biarkan orang tua kita melakukan perjalanan abadi di akhirat, sedangkan amalnya sedikit, bekalnya sedikit, kemudian dia punya hutang yang belum dibayarkan. Padahal dia punya harta dan kita rampas untuk dibagi-bagikan kepada kita semua. Maka jangan lakukan itu. Bahkan seandainya pun dia tidak punya harta yang dia tinggalkan, tapi dia punya hutang, kita harus membayarnya. Bagian daripada bakti kita kepada mereka. Adapun rezeki kita Allah yang tanggung. Karena kata Allah melalui lisan Rasulnya. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang bisa kita rujuk di dalam kitab Silsilatul Ahadits Sahihah. Kata Nabi, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya seorang manusia lari menghindar dari rizkinya seperti dia lari menghindar dari kematiannya, maka pasti rizkinya itu akan mendapatinya sebagaimana kematian akan mendapatinya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, jangan biarkan orang tua kita terlunta-lunta di akhirat. Ya. Padahal dia punya harta yang dia tinggalkan, tapi dia juga punya hutang, maka bayarkan hutangnya. Jangan dulu dibagi kecuali telah dipastikan bahwasanya seluruh hutang-hutang beliau itu telah terbayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.